wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Al-hukmu tsani. Ma huwa hukmul musyrikah idza kharajat ilaina muslimatan? Apakah hukum wanita musyrik non-muslim jika keluar dari negaranya ke negara kita, dia masuk Islam? Ini zaman dulu ya, kalau sekarang secara umum aman-aman saja. Sehingga kalau kita larang pulang ke negaranya malah kita kena hukum internasional kalau sekarang ya. Orang Jepang ke sini masuk Islam dan pihak sini juga sudah nelpon keluarganya oke, nggak ada masalah. Nanti setelah cukup belajar sholat macam-macam mau pulang ya pulang aman. Beda banget dengan kondisi kafir Quraisy ketika itu ya. Saya kira situasi juga ikut menentukan hukum ya. Boleh pulang apa enggak. Jalla qauluhu ta'ala lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Jalla wasnutuhaki. Apa qauluhu dawi Allah Ta'ala rupanya dawuh lahunna hillul lahum. Dia adalah wanita-wanita yang telah hijrah masuk Islam itu halal bagi mereka yang masih musyrik. Tidak pula mereka yang masih musyrik halal bagi perempuan-perempuan yang telah masuk Islam itu. Ayat ini menunjukkan ala annal mar'ata idza aslamat waqa'atil furqatu bainaha, bahwa perempuan ketika telah masuk Islam maka jatuh cerai antara dia dengan suaminya, wa baina zawjiha fala tahillu lahu wa la yahillu laha, maka dia tidak lagi halal bagi suaminya, pun pula suaminya juga tidak halal bagi perempuan itu. Paham ya? Wa qad ikhtalafa al-fuqaha hal tahsulul furqatu bil Islam atau bi ikhtilafid darain. Fuqaha berbeda pendapat apakah cerai itu jatuh karena karena masuk Islam itu atau jatuh karena perbedaan negara. Jadi perempuannya itu masuk Islam dan berhijrah ke negara lain. Jatuh cerai itu sekedar masuk Islam saja, apa masuk Islam plus hijrah ya. Ala madhab ini ada dua madhab. Madhabu Abi Hanifah annal furqata taqa'u bi ikhtilafid darain. Madhab Abi Hanifah bahwa cerai itu jatuh dengan perbedaan negara. Jadi masuk Islam plus hijrah. Madhabul jumhur asy-syafi'iyah wal malikiyah wal hanabilah annal furqata taqa'u bil Islam, bahwa cerai jatuh karena masuk Islam. Ini untuk konteks sekarang lebih pas. Banyak orang Korea, Cina masuk Islam tanpa harus hijrah ke Indonesia. Nanti KTP-nya, agamanya, perceraiannya diproses di sana. Wa dzalika 'inda intihai 'iddatiha. Pisah atau cerai itu adalah ketika berakhir masa iddahnya. Jadi membaca syahadat plus ditambah sekitar 3 bulan ya, baru iddahnya habis, namanya sudah resmi cerai, kecuali diikuti yang laki-laki juga masuk Islam. Paham ya? Fa in aslama az-zawj qabla intihai iddatiha fahiya imra'atuh. Jika suaminya juga masuk Islam sebelum berakhir masa iddahnya, maka perempuan itu tetap jadi
istrinya. Ngerti ya? Dalilul Hanafiyah. Qauluhu ta'ala fala tarji'uhunna ilal kuffar. Dalil madhab Hanafi. Ayat jangan kamu kembalikan mereka kepada suami-suaminya yang kafir. Falau kanatiz zawjiyyatu baqiyatan lakana zawju awla biha an takuna ma'ahu haitsu arad. Andai hubungan suami istri itu masih lestari, masih ada, tentu suami lebih berhak dengannya untuk si istri itu tetap bersama suami. Haitsu arada, sekira si suami menginginkannya. Kakean balik. Ba qauluhu wa atuhum ma anfaqu. Berikan kepada mereka biaya yang telah mereka keluarkan. Istri ditahan, jangan biarkan kembali kepada suami yang kafir. Biaya yang telah dikeluarkan suami kau ganti ya. Qalu mengucap Hanafiyah, walau kanatiz zawjiyah baqiyatan lamastahaqqa zawju raddal mahari. Andai hubungan suami istri itu masih lestari, masih ada, tentu suami tidak berhak kembalian mahar. Li'annahu la yajuzu an yastahiqqal bud'a wa badalahu. Karena tidak boleh suami masih berhak hak jima dan kompensasinya. Ini kalau sudah dapat kompensasi ya sudah punya hak istri. Kalau masih punya hak istri ya enggak dapat kompensasi. Mosok istri dapat kompensasi, dapat aneh. Qauluhu ta'ala wala junaha 'alaikum an tankihuhunna walau kana an-nikahul awwalu baqiyan lama jaza li ahadin an yatazawwaja biha. Andai nikah yang pertama itu masih tetap lestari, maka tidak wenang bagi siapapun untuk menikahinya. Tapi ternyata begitu hijrah ke Madinah, dinikah laki-laki Madinah. Berarti dengan hijrah pindah ke negara lain dianggap cerai ya. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Jangan kalian pegang, jangan kalian pertahankan tali ikatan nikah dengan wanita-wanita murtad. Ini yang kebalikannya. Istri sahabat di Madinah minggat ke Mekah, ya lepas saja sudah. Jangan pegang, jangan pertahan, lepas saja. Tapi kamu mintakan ganti biaya itu. Sekali lagi untuk Indonesia, nggak usah minta ganti biaya, pantes. Nikah mas kawin 1.000, tidak jaluk ganti. Lah Arab ini pantes jaluk ganti ratusan juta ya, mahal. Lianna maknahu indahum, karena makna ayat ini menurut Hanafi, la tatamassaku bi ismatil kafirah. Jangan kalian pertahankan ikatan nikah wanita yang telah kafir. Wala ta'taddu biha, dan kamu enggak usah beriddah dengannya. Wala tamna'kum, jangan dia menghalangi kamu minat tazawwuji biha, malah ini untuk menikahinya. Wa qalu, mengucap Hanafi aidan juga, laqad ittafaqal fuqaha ala jawazi wat'il masbiyah ba'dal istibra. Fuqaha telah bersepakat wenang menikahi perempuan tawanan perang
jadi budak ya halal karena jadi budak. Setelah beristibro, istibro itu istilah lain dari iddah untuk kasus budak. Kalau menunggu setelah dicerai suami atau setelah ditinggal mati suami, namanya iddah. Untuk konteks suami istri cerai, itu masa tunggunya namanya iddah. Budak setelah kau dapat di medan perang atau setelah membeli, nggak boleh dikumpulin, tunggu beberapa waktu, 2 bulan, namanya bukan iddah, namanya istibro. Ya. Dapat wanita tawanan perang, setelah 2 bulan atau lebih, budak mutawanan perang itu boleh kau kumpuli, dijual ke majikan lain juga boleh. Ya, kalau itu jadi bagian sampean. Dan memang perang itu nggak enak ya. Dan kita bayangkan betapa nolongsonya zaman perang ketika itu. Mekah Madinah perang, sampean tas rapi bojomu ayu, jajak tentara Islam kalah. Ya, sampean ditawan, bojomu ya ditawan pek kono jadi budak dikumpuli. Uniku apa? Dampak implikasi dari peperangan. Nanti yang ngono ganti kafir Quraisy kalah, sing lanang ditawan, kadang dipateni, sing wedok ditawan bisa dijadikan budak. Jarak 2 bulan boleh dijima. Sakit mas perang. Makanya kayak Gus Dur itu pola pikirnya hindari sebisa-bisanya perang. Bagaimanapun dampaknya lebih besar. Mending mengutamakan diplomasi, termasuk diplomasi budaya, ya kerjasama dan segala macam. Ketimbang harus berperang dengan negara non-muslim sekalipun. Sampai kurang apa bediknya Israel dari dulu. Gus Dur ya pilih memberanikan diri, lobby. Kan berkali-kali Gus Dur ketika dikritik, kenapa Gus ke Israel? Penting yang saya lakukan itu. Andai saya nggak melobi mereka, Indonesia sudah kayak Afghanistan ya. Jadi target berikutnya tentu ada Israel, ada Barat, ada Amerika, plus legalitas supaya sah menyerang pakai resolusi PBB. Ya. Itu terus Gus Dur untuk mencegah perang demi menjaga umat Islam Indonesia, apalagi apapun dia lakukan, kritik apapun dia terima. Tilok ini bolon Yahudi, tilok gak peduli. Itu Gus Dur. Karena nyuwun sewu, begitu yang dipilih perang kayak model kelompok-kelompok keras, takbir, perang takbir. Sekarang korbannya saja berapa puluh ribu anak-anak Gaza. Ya, belum lagi hancurnya peradaban, pembangunan. Belum lagi maaf sekian banyak anak-anak muda gadis ditawan oleh Israel. Nah, kono diapakno yo karo yo. Namanya tawanan perang. Ngeri mas. Telah sepakat para ahli fikih sepakat atas wewenangnya menjimat tawanan perang. Ba'dal istibro, setelah selesai istibro. Wa in kana laha zaujun fi daril harbi, meskipun ada suami bagi perempuan itu di medan perang. Wala sababa yubihu hadza illa ikhtilafud dar. Menurut Hanafi tiada sebab yang membolehkan dijima tentara muslim ini kecuali karena sudah berbeda negara.
Waqad qala sallallahu alaihi wasallam fi sabaya. Benar-benar telah bersabda menyangkut tawanan-tawanan perang. La tu'ta'u hamilun hatta tada. Tidak boleh dijimat tawanan perang yang hamil sebelum dia melahirkan. Wala hailun hatta tustabra. Dan tidak boleh dijimat tawanan perang yang legan. Legan itu belum hamil hatta tustabra sampai dia beristibra bihaidatin dengan sekali haid. Berarti kalau haid sudah bukti di dalam perutnya enggak ada isi ya. Nanti setelah suci dari haid itu boleh dikumpuli belum jadi suami ya, majikannya karena dia jadi budak ya. Atau dimerdekakan lalu dinikah juga boleh. Adillatul jumhur qalu inna sababal furqah huwa al-islam li'annaha lam ta'ud salihatan li'an takuna firashan li kafir. Jumhur mengatakan bahwa sebab perpisahan ini adalah karena masuk Islam. Karena perempuan yang telah masuk Islam tidak lagi pantas untuk menjadi kasur tempat tidur bagi suami yang kafir. Maksudnya enggak boleh lagi melayani suami yang kafir. Walau kana ikhtilafud dar huwa sabab al-firqah la wajaba an tahsul al-firqatu atau furqatu bimaji'il musyrikah ilaina wa dukhuliha bi'ahdi amanin walau lam tuslim. Andai perbedaan negara itu yang menjadi sebab harus cerai, harus pisah, tentu akan terjadi perpisahan, cerai, hanya dengan datangnya seorang wanita non-muslim ke negara kita, dan wanita itu masuk ke negara kita, bi'ahdi aman, karena ada janjian perdamaian. Meskipun enggak masuk Islam. Jadi begini, cara jumhur membantah. Kalau hanya gara-gara pergi ke negara lain, sudah kau katakan cerai, meskipun belum masuk Islam. Nah nanti ono wong Australia, ono wong Cina, Jepang ke Indonesia melancong itu, turis, ya sudah kamu katakan cerai dengan suaminya, aneh ya, meskipun enggak masuk Islam. Walam yaqul bihi ahadun, sementara enggak ada yang mengatakan pendapat demikian ini, ahadun seorang pun. Maruya an Mujahid annahu qala idza aslama al-kafiru wa hiya fil iddah fa hiya imra'atuh. Jika si suaminya yang kafir masuk Islam, ketika istrinya masih dalam waktu iddah, maka perempuan itu tetap menjadi istrinya. Ya. Wa illam yuslim, jika suaminya tidak masuk Islam, furiqa, dipisahkan, diceraikan, bainahuma, antara keduanya. Benar-benar cerai itu ketika masuk Islam dan suaminya enggak segera masuk Islam sampai iddahnya habis ya. Maruya an Ibnu Abbas annahu qala, bahwa Ibnu Abbas berucap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembalikan putrinya si Zainab kepada suaminya Abil As bin Rabi' berdasarkan nikah pertama, enggak perlu nikah lagi. Kasusnya gimana? Zainab ini putrinya Nabi nikah dengan Abil As.
dia hijrah ke Madinah, sedangkan suaminya tetap di Mekah dalam keadaan musyrik. Ketika itu belum banyak ayat-ayat hukum ngatur ini termasuk hukum domestik keluarga. Itu setelah Nabi di Madinah, ayat-ayat atau surat Madaniyah banyak mengatur hukum-hukum. Di Mekah belum itu. Makanya menantunya Nabi pun non Muslim Abil Asid ya. Ketika anaknya Nabi Zainab ikut hijrah masuk Islam, suaminya tetap musyrik di Mekah. Tapi dengar suaminya masuk Islam. Lalu si Zainab oleh Nabi dikembalikan lagi, "Nduk muli omane yang bojomu. Dia telah masuk Islam dan enggak perlu nikah lagi." Berdasar nikah pertama. Berarti ketika suami masuk Islam, iddah belum habis, nikahnya tetap sah. Paham ya? Yang benar, jadi pisah karena masuk Islam. Bukan sekedar datang ke negara lain, ke negara kita. Summaraddaha alaihi. Lalu Nabi mengembalikan Zainab kepada Abil As bin Rabi' ba'da islami, setelah Abil As masuk Islam. Qala al-Qurtubi qawluhu ta'ala fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun. Maksudnya lam yuhilla tidak menghalalkan, lam yuhilla. Ya benar. Lam yuhillallahu mu'minatan li kafir. Allah tidak menghalalkan wanita muslimah kepada laki-laki kafir. Wala nikaha mu'minin li musyrikatin. Tidak pula menghalalkan nikah laki-laki mukmin dengan wanita musyrikah. Wa hadha adallu dalilin ala anna alladhi awjaba furqatal muslimah min zawjiha islamuha la hijratuha. Ini dalil yang paling nyata, paling jelas bahwa yang mewajibkan, yang menyebabkan berpisahnya wanita muslimah dari suaminya itu karena dia masuk Islam, bukan karena dia hijrah. Fabayyana anna la'illata adamul hilli bil Islam. Allah menerangkan bahwa ilat penyebab hukum tidak halal karena masuk Islam. Walaysa biikhtilafid dar, dan bukan karena beda negara. Wal khulasah fa innal hanafiyyata yaqulun inna ahada az-zawjaini idza kharaja min daril harbi musliman wa baqiya al-akhar harbiyan faqad waqa'atil furqatu bainahuma. Wal khulasah, kesimpulannya Hanafi mengatakan bahwa jika salah satu dari suami istri keluar meninggalkan negara perangnya dengan masuk Islam, sementara yang lain tetap menjadi kafir harbi, maka benar-benar terjadi cerai, pisah antara keduanya. Wala yarawna iddah alal muhajirah, dan mereka tidak berpendapat harus beriddah bagi wanita yang hijrah ke negara Islam. Langsung bisa dinikah oleh laki-laki Madinah ketika itu. Enggak usah nunggu habisnya iddah. Berarti begitu ikut hijrah ke Madinah, dianggap berpisah dengan suaminya yang masih kafir harbi. Wa yubihuna nikahaha min ghairi iddah, dan Hanafiyah membolehkan menikahinya tanpa iddah illa antakuna hamilan, kecuali kalau perempuan itu hamil. Amalan bil ayatil karimah, karena mengamalkan ayat
wala junaha alaikum an tankihuhunna. Tidak dosa kalian menikahi wanita yang hijrah ke Madinah itu. Haitsu lam tulzimha ala iddadah. Sekiranya atau lam talzamha ala iddatu. Sekiranya ayat ini tidak mewajibkan perempuan hijrah untuk beriddah. Waqad banat min zawjiha. Si perempuan itu telah dinyatakan pisah talak bain dari suaminya bimujarradil hijrah semata-mata karena hijrah saja. Wal jumhur yaqulun, sementara jumhur mengucap la taqaul furqatu illa bi islamiha. Tidak jatuh cerai kecuali dengan masuk Islam. Hijrah dan masuk Islam baru dinyatakan cerai. Wa amma bimujarradil khuruj fala, adapun semata-mata hanya pergi saja dari negaranya ke negara Islam, fala ya tidak jatuhlah cerai. Fa in aslamat qabla an yadkhula biha zawjuha, jika perempuan itu masuk Islam sebelum suami mendukhulnya, menjimaknya, tanajjazat al-furqah, langsung jatuh cerai, positif cerai, wabanat dan telah menjadi talak bain, pisah permanen, minha dari suami yang kafir. Jadi ada pasangan suami istri kafir, istrinya masuk Islam, dan belum sempat dijimat, maka hukumnya kayak suami istri belum jimat terus cerai tanpa iddah, langsung bisa dinikah laki-laki lain. Ya. Li'annahu la iddata 'alaiha, karena tidak ada iddah bagi perempuan masuk Islam sebelum sempat dijimat. Wa in aslamat ba'da dukhul biha tawaqqafat ila inqida'il iddah. Jika perempuan kafir itu masuk Islam setelah didukhul, dijimat oleh suaminya tentu, maka ditangguhkan tawaqqafat mauquf ila inqida'il iddah sampai habisnya masa iddah. Fa in aslama qabla inqida'il iddah fa hiya zaujatuh. Jika suaminya ikut masuk Islam sebelum habisnya masa iddah, maka perempuan itu tetap jadi istrinya. Paham tak ini? Wa illa jika tidak, banat minhu, perempuan pisah permanen, talak bain dari suaminya yang tetap kafir. Wa hujjatuhum fi dzalik al-adillatu allati sabaqat. Hujjah jumhur dalam hal itu dalil-dalil yang telah lewat. Wa maruya anna Abu Sufyan aslama qabla zaujatihi. Dan dalil yang diriwayatkan bahwa Abu Sufyan ini bapaknya Muawiyah. Ini yang kadang secara politik kelompok pendukung Ali sulit menerima itu. Abu Sufyan itu dulu dedengkotnya kafir. Istrinya Hindun itu yang mengunyah-ngunyah jantungnya Hamzah. Nemen memusuhi Nabi dan umat Islam. Terus dia juga yang mengebosi perang Uhud. Jadi ngebosi? Mendanai perang Uhud. Enggak endang-endang masuk Islam. Masuk Islam itu setelah peristiwa Fathu Makkah. Dan Fathu Makkah itu kan Islam takluk, apa Makkah takluk. Baru masuk Islam. Lalu orang menduga-duga ini masuk Islamnya karena wis kepepet. Karena Makkah sudah jatuh di dalam kekuasaan Nabi. Nah, anehnya Abu Sufyan yang kayak begitu, Hindun masuk Islamnya pun menyusul setelah Abu Sufyan. Lalu anaknya dianggap merebut kekhalifahannya Ali bin Abi Thalib.
Dan itu kalau kita menangkan dia, lalu nun sewu sampai terjadi perang sivil, ya, terus ada semacam orang menyebut penipuan. Wujudnya kan begini, perang sivil itu kelompok Muawiyah kalah, tapi belum full kalah, hampir kalah. Lalu Amr bin As, damai, ayo genjatan senjata, ngumpul, ayolah, omong sing penak perjanjian. Gimana? Oke, kita domisioner sama-sama membatalkan. Lalu membentuk semacam komisi pemilihan umum, mengadakan pemilihan umum baik dari kelompok Muawiyah maupun kelompok Ali bin Abi Thalib. Siapapun yang dipilih rakyat itu yang jadi. Bagus dah. Terus gimana ini? Negosiatornya pihak Ali itu Abu Musa al-Asy'ari terlalu lugu. Negosiatornya pihak Muawiyah itu Amr bin As terlalu lihai bersilat lidah. Ya, wong ngakali ono akal-akalane bareng. Oke, sepakat ya, kita demisioner. Ya wis. Masing-masing membekukan pemerintahnya sehingga enggak ada dualisme kepemerintahan, lalu ada pemilihan baru setelah membentuk KPU. Nah, Abu Musa lugu, kamu pihak Ali menyatakan demisioner dulu. Menyatakan, udah, dengan ini kami perwakilan resmi dari Ali menyatakan kekhilafan kami demisioner. Berakhir. Ya, tanda tangan blok. Giliran berikutnya kan yang pihak Muawiyah yang tanda tangan surat demisioner. Itu malah enggak. Saudara-saudara, sedetik pun enggak boleh ada kekosongan pemerintah. Dan Anda tahu, pihak pemerintahan Ali bin Abi Thalib sudah dinyatakan demisioner. Maka untuk menjamin sedetik pun enggak ada kekosongan kekhilafan, kami nyatakan pihak kami yang sekarang sah. Pihak kami yang sekarang sah. Sopo enggak geger, Mas? Ya. Dan kayak begitulah. Ya apa ini? Harusnya itu sebelum menyatakan demisioner, dua pemerintahan itu sepakat membentuk tim transisi atau KPU. Tim pemerintahan transisi yang tugasnya melaksanakan pemerintahan sejenak, lalu mengadakan pemilihan umum. Jadi kalau dua-duanya dinyatakan demisioner masing-masing, pemerintahan itu enggak kosong. Ada pemerintahan transisi, tapi enggak permanen nih. Tugasnya hanya mengadakan pemilihan. Kalau NU semacam caretaker ya. Dan delalah kok yang enggak membentuk, enggak mensepakati pemerintahan transisi yang nanti membentuk KPU. Nah, si Amr bin As cerdas tentang teori pemerintahan. Enggak boleh ada kekosongan pemerintahan negara itu sedetik pun. Ini menyatakan off, ini langsung on. Akhirnya mereka kecewa banget. Ya. Jadilah kelompok Syiah hanya mendukung Ali bin Abi Thalib, anti yang lain. Sampai jadi akidah. Dan umumnya umat Islam itu enggak ikut-ikutan. Mayoritas. Udahlah, itu urusan politik. Yang jadi ini is okay, kita ikut. Yang jadi ini oke, kita ikut, ya. Itu. Nah, perjalanan selanjutnya dalam dinasti Abbasiyah itu banyak pemerintah khalifah yang Mu'tazilah, Mu'tasim, Al-Ma'mun. Itu banyak Mu'tazilah. Nah, zaman-zaman itu zamannya imam-imam mujtahid ya. Imam Malik itu zaman Harun ar-Rasyid.
dan zaman Imam Syafi'i macam-macam. Ternyata kita amati ulama-ulama itu nggak terlalu masuk di dunia politik, udah itu urusan mereka. Dan tidak sampai Imam Syafi'i yang tokoh Ahlussunnah, Imam Malik Ahlussunnah, ayo kita berontak, nggak sah ini pemerintah, kita Ahlussunnah, pemerintahnya Mu'tazilah nggak sah, ayo berontak, nggak sampai begitu. Ya, tetap mau daripada harus perang saudara berpecah belah, oke lah nggak apa-apa, dipimpin oleh khalifah yang non Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi bagi kelompok yang politik sudah jadi akidah, Syiah timbang dipimpin Muawiyah milih perang. Yang anti Ali, anti Ahlul Bait, jadilah Khawarij. Tapi mayoritas dipimpin Ali monggo, dipimpin Muawiyah juga monggo. Yang penting beribadah jalan, pemerintahan jalan, dakwah juga jalan iskonuku. Zaman Gus Dur itu juga Gus Dur berhasil ngerem apa istilahnya tensi politik berbalut keagamaan atau apa itu kami kurang tahu istilah, menurunkan dosisnya dengan istilah kembali ke khitab. Biar itu mas zaman enggak kurung lahir ya, Orde Baru kampanye, itu sing P3 dan Islam top. Kok ono kiai nyebrang ke Golkar, jan elek tenan. Pondok iso buyar. Kecuali kalau kiai sakti ya, masuk Golkar tetap enggak buyar. Dan koyok-koyok santri yang alumni kiainya Golkar gak manfaat sebagai mbiyen isi pidato kampanye ya Golkar itu dari golongan Golkar itu gendru kar itu balik awas ono gendru balik aja cecek iki bahaya wala taqrabu hadhihi syajarah PDI sapi PDI beler fatbahu baqarah. Wah, ini kampanye panas-panasan. Ya. Sementara yang bawa kampanye panas-panasan, di atas mungkin kemungkinan walalam bisa disebut main curang. Jadi ngerti betul apa pendukung P3 itu rata-rata NU. Tapi Pak Harto pinter. Pimpinan P3 diatur bagaimana tidak NU. Sehingga itu kadang mengecewakan. Kalau nggak salah di Malang pernah terjadi kasus suara terbanyak pemenangnya Kiai Tolha. Kader NU Prof. Tolha Hasan. Tapi ternyata yang dipasang jadi DPR bukan Kiai Tolha. Dulu itu orang jadi DPR itu bergantung partainya sapa sing dadi. Ya. Bisa jadi yang nomor 15 sing dadi. Enggak berdasar suara terbanyak. Biar menunggu. Akhirnya orang mulai kecewa dengan sistem itu. Sing pura gak P3 nopo kesel. Kampanye ngalung itu tiba kiai ini enggak situ. Jadi sing dadi wong liya non NU. Ya. Terus terjadilah muktamar 84-27 di Asem Bagus. Secara politik mengakui Pancasila asas tunggal, bernegara berbangsa, ya jangan ada asas lain. Lalu wis NU ngurusi NU. NU tidak identik dengan P3. Kader NU menyebar kemana boleh. Tapi enggak usah mengatasnamakan NU. Boleh menyebar kemana-mana itu karir pribadi. Ya. Tapi enggak usah nyeret-nyeret NU. Jadilah namanya kembali ke khitab 26. Dan sampai sekarang NU di P3 ada. Meskipun mayoritas
yang NU di PKB ya. Bahkan NU di PAN juga ada. Blitar itu kan hampir full NU, sedikit sekali non NU Muhammadiyah. Tapi PAN kalau nggak salah dapat kursi 7. Ya, jangan dikira 7 itu Muhammadiyah. Mereka ya anak PMII, anak Ansor, Fatayat. Jadi DPR PAN yang Blitar itu mas. Muslimat barang. Ya, ini apa? Yang memulai agak mencarikan suasana. Ojo kaku-kaku, ojo kenceng nemen-nemen. Iki politik mas, bukan akidah, bukan soal kafir, non-kafir, muslim, non-muslim. Ini politik mas. Dan nanti setelah kader NU, banyak di partai ini, banyak partai ini, banyak. Maunya bisa dipanggil ke PPNU, ke PCNU, ke PWNU, untuk dibariskan. NU punya keinginan seperti ini. Gimana kader NU yang banyak jumlahnya nyebar di berbagai partai, mohon perjuangkan ini di Dewan. Sepintas kadang oke, baik. Cuma kadang dalam realitas juga sulit. Kader NU ngumpul di satu partai, satu komando, satu visi misi, satu gerak langkah. Itu lebih efektif daripada banyak kader NU jadi DPR tapi nyebar. Kader NU taruhlah di Kota Malang 50 kursi DPR, kader NU ono selawe misalnya atau 30. Tapi 30 itu nang kene loro, nang kene 3, nang kene 4, nang kene 1, nang kene 2, total 30. Itu dibariskan juga sulit. Diperintah NU satu komando juga sulit. Karena masing-masing harus patuh ke partainya masing-masing. NU merintah A, ketua partainya B, ya nggak bisa berkutik. Dia akan lebih patuh pada partainya sebab bisa memberi sanksi. Yuk gak manut pecat. Utang durung poe, dipecat piye. Akhirnya kader NU pun ya ikut induk partainya. Repot juga. Tapi sekali lagi kadang ya si ono gunane duit DPR akeh. Idealnya kalau menurut saya kader NU itu ngumpul di satu kekuatan partai sampai jadi kekuatan efektif. Ya, tapi tetap perlu golek tambahan karena kader NU banyak. Kalau sawahnya hanya satu tok, kadang yang mencangkul sawahku kurang mas. Tapi pastikan sawah ini tergarap dengan efektif. Ya, lalu turan kader sapirang-pirang monggo disebar. Setelah satu ini maksimal. Saya kira dengan begitu lebih efektif dan bisa menyalurkan kader NU yang banyak. Kalau menyebar tanpa ada satu kekuatan di satu partai politik, itu tadi NU karep tapi induk partainya enggak karep. Ya, kalau ada satu kekuatan partai politik kuat, maka minimal NU bisa menyampaikan karepnya kepada satu partai yang mungkin sepaham itu. Lalu untuk nambah kekuatan, minta bantuan pada kader NU 1-2 yang menyebar itu. Ya, kira-kira seperti itu. Jalan tengah yang lumayan ideal. Bahasa saya itu, kolam kita jangan sampai dijaring oleh orang lain. Kolam kita yang ngopeni, yang manen harus kita. Tapi ada apa salahnya? Terus kalau mancing-mancing melut di pinggir kali oleh iwak siji loro yang nyebar kemana-mana. Enggak benar orang itu mancing kemana-mana, kolamnya dibiarkan diambil orang lain. Atau bersikukuh hanya satu kolam ini, sementara iwak sak pirang-pirang ucul ning kali-kali dibiarkan diambil orang lain semua, ya iman. Ya, saya ngibaratkan makan, you sudah dapat nasi dan sate. Oke, baris. Tinggal golek tambahan sambel, kerupuk, ya, apa mana, lalapan dan macam-macam. Lumayan melengkapi. Andai tanpa itu semua sudah dapat pokoknya. Apa? Nasi sama sate. Itu loh.
Nah, sampean bersikuku nasi sate tok, terus sambelnya kerupuknya diambil orang lain, eman-eman juga. Tapi sampean bersemangat nguber yang lain-lain, sampai sate karo nasi tumpah diambil orang lain ya eman-eman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti mau. Ini cerita tentang Abu Sufyan. Terus perjalanan berikutnya yang pemerintahan Muawiyah jalan. Terus diboikot oleh golongan Ahlul Bait. Syiah. Mereka mendirikan pemerintahan sendiri namanya dinasti Fatimiyah, tapi nggak bisa besarnya. Berjalan sekian tahun lama lah, 100 tahun lebih. Lalu diberontak oleh Abul Abbas As-Saffah dari kelompok Abbasiyah. Abbasiyah keturunan Abbas itu masih sepupunya Kanjeng Nabi, semacam Ahlul Bait lah, tapi bukan Syiah. Lumayan jadi perwakilan Ahlul Bait, diterima Ahlul Bait. Terus ketika itu kalau nggak salah yang terbunuh 3.000 atau lebih dari kelompok pendukung Muawiyah dinasti Umayyah. Mereka melarikan diri ke barat sampai ke Maroko, membentuk kekuatan sampai ke Spanyol, mendirikan negara Islam Spanyol Andalus dan membangun peradaban Islam sampai 700 tahun. Melihat ini, kalau keturunan Muawiyah kau anggap brengsek, sebrengsek-brengseknya, ternyata jasanya masih besar. Mendirikan Andalus itu muncul Imam Qurtubi, muncul Ibnu Sina, muncul Ibnu Rusdi, ya, para filosof-filosof ilmuwan muslim itu. Muncul Alfiyah Ibnu Malik Al-Andalusi. Jasanya enggak sedikit juga, Mas. Nah, kita kalau kenyataannya seperti itu, bagi yang anti Umayyah, dinasti Umayyah, sejelek-jelek dinasti Umayyah keturunan Muawiyah, jasanya masih besar. Mengembangkan Islam sampai Maroko, sampai Tunis, sampai Spanyol. Dan itu enggak sedikit, Mas, jasa itu. Ya, saya yakin akhirnya ditimbang. Fa'amma man taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ya tetap kita Ahlus Sunnah enggak sampai mengkafirkan ini, ditimbang, Mas. Sejarah dan pelajaran buat kita mendewasakan. Gus Dur intinya hindari peperangan. Summa aslamat ba'dahu, lalu Hindun istrinya Abu Sufyan masuk Islam setelah Abu Sufyan biayamin, jarak beberapa hari. Fastaqarra ala nikahima. Ternyata kedua-duanya ditetapkan pada pernikahannya, tidak sampai cerai. Kenapa? Karena istrinya ikut masuk Islam sebelum iddahnya habis. Li'anna iddataha lam takun qad qadat, karena iddahnya Hindun belum berakhir. Wa ma dhahaba ilaihi al-jumhur huwal arjah. Apa yang menjadi pendapat jumhur inilah yang lebih kuat, wallahu a'lam. Wa qad basatna laka adillatal fariqain bi ijaz. Kami telah membahas panjang lebar, membentangkan buat kamu dalil-dalil dua kelompok dengan singkat. Wa tatimmatul bahthi bitafsil, kesempurnaan kajian ini secara rinci yurja ilaiha, bisa merujuk fi kutubil fiqh, di kitab-kitab fikih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.